Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Saya Iksan Fajar Imani ingin menjelaskan tentang bagaimana teori-teori ekonomi menurut Daniel Kahneman. Daniel Kahneman adalah seorang psikolog Amerika Serikat kelahiran Israel yang menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Kahneman bersama Amos Tversky melakukan penelitian berbagai peran persepsi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian tersebut kemudian berkembang menjadi teori prospek yang menyatukan bidang ilmu psikologi dan ekonomi, yang kini dikenal dengan sebutan ekonomi perilaku. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1980, di mana pada dasarnya teori ini mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi, atau disebut psikoekonomi, yang merupakan suatu analisis perilaku seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi di antara dua pilihan. Teori prospek berfokus pada bagaimana keputusan nyata diambil. Teori prospek sebenarnya sangat sederhana, dimulai dengan penelitian Kahneman dan Tversky terhadap perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif yang mengambil suatu keputusan. Subjek penelitian yang sama diberikan pilihan sama, namun diformulasikan secara berbeda, dan mereka menunjukkan dua perilaku yang berbeda oleh Kahneman dan Tversky. Hal ini disebut dengan risk aversion dan risk seeking behavior. Ada 5 prinsip-prinsip yang diajukan oleh teori tersebut, meliputi yang pertama, fungsi nilai, yang mendefinisikan nilai di dalam kerangka kerja bipolar di antara perolehan kehilangan. Keduanya bergerak dari titik tengah yang merupakan referensi netral. Fungsi nilai bagi suatu perolehan mendapatkan sesuatu akan berbeda dengan kehilangan sesuatu. Value bagi suatu kehilangan dibobot lebih tinggi, sedangkan value bagi suatu perolehan dibobot lebih rendah. Yang kedua, prinsip pembingkaian. Teori ini memprediksi bahwa preferensi kecenderungan memilih akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. Yang ketiga, perhitungan psikologis adalah orang yang membuat keputusan tidak hanya membingkai pilihan-pilihan yang ditawarkan, tetapi juga membingkai hasil serta akibat dari pilihan-pilihan itu. Yang keempat, probabilitas, yang berpandangan kecenderungan orang yang membuat keputusan merupakan fungsi dari bobot keputusan. Bobot keputusan ini tidak selalu dihubungkan dengan besar kecilnya peluang atau frekuensi kejadian. Fenomena ini berlaku pada kejadian yang menimbulkan kerugian berskala besar seperti bencana alam, wabah penyakit, kelaparan, bom nuklir, khususnya krisis ekonomi. Yang terakhir, efek kepastian. Teori prospek memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa risiko sama sekali akan lebih disukai daripada pilihan yang masih mengandung risiko meski kemungkinannya sangat kecil. Sebab orang-orang cenderung menghilangkan sama sekali adanya risiko daripada hanya mengurangi. Contoh dari penerapan teori ini dapat dilihat dari perilaku manusia dalam pasar modal atau pasar uang. Ketika harga saham di pasar modal naik, orang akan cepat-cepat menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, ketika harga saham turun, orang akan cenderung menahan saham mereka dengan harapan untuk tidak mendapatkan kerugian. Untuk argumen saya tentang teori ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sangat membantu untuk menyelesaikan pendapat orang dan pengambilan keputusan di bawah ketidaktentuan. Hal ini berkaitan dengan bahwa manusia melihat keuntungan berbeda dengan mereka melihat kerugian, di mana proses pengambilan keputusan akan berdasar dengan memaksimalkan utilitas total berdasarkan peluang mendapatkan hasil yang diinginkan dalam situasi yang melibatkan resiko. Itu saja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.